Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam seri Rahasia Kepuasan Sejati, di mana kita sedang belajar tentang contentment, mencukupkan diri dalam segala keadaan. Episode yang kedua ini, kita beri judul Ekstrim Tapi Seimbang. Dan ayat yang kita renungkan adalah Filipi 4 ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Di dalam beberapa terjemahan, frase yang berkata, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku diterjemahkan adalah, aku telah belajar rahasianya. Dan dalam episode sebelumnya kita sudah belajar bahwa kepuasan yang benar sesuai dengan cara pandang Alkitab adalah kepuasan yang berfokus pada Kristus. Tetapi ternyata kepuasan itu tidak kaku. Justru bisa dalam range yang ekstrim tetapi tetap seimbang. Nah, di sini kita akan melihat yaitu kepuasan yang dinamis. Gimana yang disebut dengan kepuasan yang dinamis? Di dalam teks ini, Paulus menguraikan dinamika kepuasannya di dalam pernyataan yang seimbang dan pernyataan yang sangat indah. Dia katakan begini, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Untuk direndahkan atau brought low dan humiliated, direndahkan, dihina, itu merupakan satu posisi yang tidak enak. Paulus sedang mengacu secara implisit sebenarnya kepada apa yang dia katakan tentang Kristus di dalam pasal yang kedua ayat 8. Dalam keadaannya sebagai manusia, Kristus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Untuk direndahkan dan bahkan meminta agar dia ikut serta dalam penghinaan Kristus, ini merupakan sebuah hal yang luar biasa. Karena tidak masuk akal pada orang-orang masa itu. Apa yang dia katakan lagi menjadi utama dalam kehidupan dia adalah ini. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Filipi pasal yang ketiga ayat 10. Bagi orang Stoa, kalau dihina, entar dulu. Tidak akan pernah. Never, never, never. Kenapa? Karena pada masa Yesus dan Paulus, di dalam kebudayaan Yunani, orang kalau berkata rendah hati, humble, itu sama dengan tidak ada harganya. Jadi ketika Yesus berkata bahwa panggilan kita untuk merendahkan hati kita, nggak masuk akal buat mereka. Dia ngapain? Karena pada waktu itu, sombong itu yang populer. Sombong itu keren. Rendah hati itu hanya untuk budak, tidak ada harganya. Jadi bahkan orang-orang kelompok Stoa sendiri berkata, nggak mungkin, nggak bisa kita mau rendah hati. Tetapi Paulus justru mengatakan, oh no, saya akan pergi kepada ekstrim, baik itu kekurangan sampai kepada titik saya seperti terhina atau kelimpahan. Aku tetap akan melihat sebuah kepuasan. Paulus mengatakan, aku tahu bagaimana direndahkan. Aku tahu juga bagaimana yang namanya kelimpahan. Ibarat dia sedang berbagi, bersekutu di dalam kehinaan Kristus, tapi juga bersekutu di dalam kekayaan kemuliaan Kristus. Coba kita lihat kurikulum vitae Paulus. Berulang kali Paulus dipukuli, tetapi juga dia mendapatkan kesempatan diangkat ke sorga. Jadi ini dua ekstrim. Satu, dipukuli di dalam 2 Korintus 11 ayat 24 dan 25. Dipukulin habis-habisan. Tetapi juga dia pernah mendapatkan kesempatan naik ke sorga yang ketiga. Berbicara mengenai bagaimana dia melihat penglihatan sorgawi. Ini kan sebuah ekstrim. Di satu sisi Anda hancur-hancuran, tapi di sisi lain Anda mendapatkan sebuah penglihatan sorgawi, rahasia yang nggak semua orang bisa mendapatkan kesempatan itu. Tetapi Paulus membangun kebanggaannya bukan seperti apa yang dunia katakan. Dia berkata begini, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini satu kepuasan ekstrim. Bayangkan, aku terlebih suka bermegah dalam semua itu. Dia punya kesempatan untuk mendapat kemuliaan,
Tapi dia lebih memilih untuk ini. Kenapa? Supaya di sini aku bisa mengalami kuasa Kristus yang berlimpah-limpah. Nah, setelah Paulus menyatakan prinsip yang lebih besar, Paulus menguraikan hal ekstrim dari kepuasannya. Dikatakan begini, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Nah, itu dia. Itu terjemahannya sebenarnya, aku telah mempelajari rahasia ini. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Paulus ternyata mendapatkan rahasia. Nah, ini kalau dalam konsep orang Yunani, pengetahuan rahasia ini hanya orang-orang tertentu. Tetapi dia mengatakan, enggak, sekarang sudah tidak jadi rahasia lagi. Mungkin bagi kalian itu rahasia, tapi bagi orang dalam Kristus itu bukan sebuah rahasia lagi. Apa itu? Dalam setiap keadaan, aku telah mempelajari rahasia bagaimana mendapatkan hidup dalam kelimpahan dan kelaparan. Hidup di dalam plentiful dan juga hal yang punya kekurangan. Nah, di sini coba kita lihat sekali lagi daftar kesulitan ekstrim Paulus, ngeri. Di dalam pelayanannya dia menahan penuh kesabaran, penderitaan, kesesakan, kesukaran, dera, puasa, 5 kali disesat oleh orang Yahudi, 40 kurang 1 pukulan, 3 kali didera, dilempari dengan batu, 3 kali mengalami kapal karam. Wah, kayaknya ini ngeri banget gitu loh. Nggak ada sesuatu yang enak seperti jadi pelayan Tuhan. Tetapi di sisi positifnya, kelimpahan juga digemakan oleh Paulus walaupun kelihatannya yang di kelimpahan tuh kok kayaknya nggak banyak gitu loh dibandingkan dengan yang susah. Contoh misalnya, pada waktu dia mulai pelayanan ini di gereja Filipi, kan dia bertemu dengan perempuan kaya, Lydia itu. Di rumah dia gereja itu dimulai. Tentu pasti ada jamuan makan yang cukup enak. Orang keluar dari penjara yang sulit, yang tidak ada makanan, tiba-tiba dapat makanan di rumah Lydia yang begitu, mungkin jamuan makan mewah, wah pasti lain lah ceritanya. Atau ketika dia misalnya diundang oleh kepala penjara itu ke rumahnya, dan ini juga dilayani dengan makanan orang Italia yang enak. Atau bahkan mungkin jemaat yang bersyukur bahwa mereka telah bertobat lahir baru. Mereka datang membawa persembahan. Ada kelimpahan yang Paulus dapatkan juga dari pemberitaan Injil. Tetapi sepertinya dia nggak terlalu membanggakan itu. Tapi dia bilang, aku tahu yang namanya kelimpahan. Dan ingat, Paulus itu kan bukan orang miskin. Sebelumnya, dia adalah orang yang terpandang. Dia pejabat mahkamah agama. Dia orang penting. Dia pendidikan tinggi, intelektualitasnya itu setara sekarang itu doktor. Dan ini bukan orang bodoh. Jadi ketika dia berbicara ini luar biasa. Dia bisa mengatakan, I've learned the secret. Aku belajar sekarang rahasianya. Bagaimana menjadi berkelimpahan, tetapi tetap puas, nggak jadi ngaco hidupnya. Atau di dalam kekurangan, tetap aku puas. Aku tidak menjadi pahit. John Calvin mengatakan, orang yang tahu bagaimana menggunakan kelimpahan dengan bijaksana dan mengucap syukur atas kelimpahan itu, maka orang ini adalah orang yang siap berpisah dengan semua kelimpahan itu demi menyenangkan Tuhan. Dia nggak takut kekurangan. Bahkan juga Paulus itu orang yang belajar untuk unggul dan berlimpah. Excellent dan plentiful, abundance. Dan ini adalah nilai kebajikan yang sangat baik, sangat langka, jauh lebih besar daripada sekedar bertahan dalam kemiskinan. Kalau orang tuh bertahan kemiskinan, mungkin banyak. Ya udah nggak punya kesempatan apa lagi, nggak punya pilihan lagi, ya sudahlah bertahan saja dalam kemiskinan. Tetapi, kalau orang yang kaya, berkelimpahan, lalu masih tetap bisa menggunakan kelimpahannya itu dengan ucapan syukur, dan siap sedia kapan saja kehilangan, terpisah dari kelimpahan itu baru langka. Dan itu yang Paulus maksudkan sebagai rahasia. Karena ini hanya bisa dimengerti oleh orang Kristen saja. Ini hanya bisa dimengerti oleh mereka yang ada di dalam Kristus. Karena sekali lagi, bagiku hidup adalah Kristus. Markus Bockmuel mengatakan, kepuasan dalam Kristus ini adalah sebuah rahasia yang senyap, yang hanya diketahui dan dihargai oleh beberapa orang, yaitu orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Pembelajarannya di sini, proses ini adalah proses pengudusan orang percaya. Inilah yang namanya sanctification process.
Salah satunya, bagaimana hidup di dalam kepuasan yang dinamis, yang ekstrim tapi seimbang. Karena semuanya fokusnya cuma satu, Kristus. Saya percaya begini, kalau Kristus itu jadi pusat, that's the point of gravity. Itulah titik keseimbangan, di mana semuanya diletakkan di bawah kaki Kristus. Dan apapun yang dia inginkan, itulah yang terbaik. Sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sudahkah sahabat mendapatkan atau belajar rahasia untuk pengudusan ini? Bapa di surga, kami bersyukur bahwa rahasia yang telah berabad-abad lamanya terpendam, telah diberikan kepada orang-orang yang mengasihi Engkau, kawanan kecil yang percaya kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bisa memiliki kepuasan. Sekalipun pada titik ekstrim, apakah kami sedang di dalam kekurangan atau kami di dalam kelimpahan, kami bisa tetap memuliakan Tuhan. Kami mengerti, pada waktu kami kelimpahan, kami siap untuk berpisah dengan semua itu, bila itu menyenangkan Tuhan. Tetapi juga ketika kami mengalami kekurangan, kami tahu Tuhan, bahwa ini pun adalah waktu di mana kami belajar kesetiaan Tuhan dan perlindungan Tuhan bersama dengan kami. Biarlah Tuhan saat ini kami bisa menikmati kepuasan Kristus. Dan kami bersyukur, apapun situasi kami hari ini, kami bisa tetap bersyukur kepada Engkau dan hidup di dalam sukacita yang melimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.